Cerita kisah Sunan Kalijaga diajari sholat daim oleh Sunan Bonang. Simak sampai akhir, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahaminya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya arti dari kata sholat daim itu. Sholat berarti ibadah sholat, daim berarti terus-menerus. Berarti sholat daim itu adalah sholat secara terus-menerus tanpa batas waktu, segala kondisi, baik di waktu duduk, berdiri atau dalam melakukan aktivitas lain. Intinya adalah segala perbuatan yang dilakukan hanya sholat. Inilah yang disebut sholat daim. Mereka yang mampu sholat daim adalah mereka yang tidak akan berkeluh kesah dalam hidupnya dan senantiasa mendapat kebaikan sebagaimana disampaikan Quran Surat 70, 19-22. Tidak bisa diceritakan ke semua orang kecuali mereka yang telah memiliki kematangan spiritual. Sholat daim adalah sholatnya orang arif yang telah mengenal Allah. Ini adalah sholatnya para nabi, rasul, dan orang-orang arif. Ilmu ini memang tidak banyak diketahui orang awam. Lantas bagaimana dengan sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu sebenarnya adalah jumlah minimal saja yang harus dikerjakan manusia untuk mengingat Allah. Pada hakikatnya kita malah harus terus-menerus untuk mengingat Allah sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah kepada Allah di waktu petang dan pagi, Quran Surat Ar-Rum, 30, 17, dan sebutlah nama Tuhanmu pada pagi dan petang. Quran Surat Al-Insaan, 76, 25. Salah satu contoh dari sholat daim dapat kita tauladani dari sejarah saat Sunan Bonang menggembleng Raden Mas Syahid sebelum bergelar Sunan Kalijaga. Saat itu Sunan Bonang sudah mengajarkan apa yang dinamakan sholat daim pada Raden Mas Syahid. Bagaimana sholat daim itu? Pertama kali Sunan Bonang menyuruh Raden Mas Syahid untuk duduk, diam dan berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Menurut ajaran dari Sunan Bonang, sholat daim itu hanya duduk, diam, hening, pasrah pada kehendak Gusti Allah. Raden Mas Syahid tidak disuruh untuk zikir ataupun melakukan ritual apapun. Apa rahasia di balik duduk diam tersebut? Cobalah Anda duduk dan berdiam diri. Maka hawa nafsu Anda akan berbicara sendiri. Ia akan melaporkan hal-hal yang bersifat duniawi pada diri Anda. Hal itu semata-mata terjadi karena hawa nafsu kita mengajak kita untuk terus terikat dengan segala hal yang berbau dunia. Awalnya, orang diam pikirannya kemana-mana. Namun setelah sekian waktu diam di tempat, akal dan keinginannya akhirnya melemas dan benar-benar tidak memiliki daya untuk berpikir. Energi keinginan duniawinya lepas dan lenyap. Dalam kondisi demikian, manusia akan berada dalam kondisi nol atau sung total. Karena ego dan hawa nafsu sudah terkalahkan. Demikian juga dengan kondisi Raden Mas Syahid ketika bertapa di pinggir kali. Ia hanya pasrah dan tidak melakukan ritual apapun. Hanya diam dan hening. Hingga akhirnya Sunan Kalijaga bertemu dengan guru sejatinya. Badanku badan rohani, kang sifat langgeng wasesa, kang suksma purba wasesa, kumebul tanpa geni, wangi tanpa ganda, aku sajatine roh sakalir, tekan nembah, lungo nembah, wong saketi pada mati, wong saleksa pada wuta, wong sewu pada turu, among aku ora turu, pinangeran yitna kabeh. Lewat suluk ujil, Sunan Bonang sudah menjelaskan perihal sholat daim yaitu, utamaning sarira puniki, angrauhana jatining salat, sembah lawan pujine, jatining salat iku, dudungi satuin maghrib,
sembah araneka, wenange puniku, lamun aranana salat, pan minangka kekembanging salat daim, inggaran tata krama. Keutamaan diri ini adalah mengetahui hakikat salat, sembah dan pujian. Salat yang sesungguhnya bukanlah mengerjakan salat isya atau maghrib, salat 5 waktu. Itu namanya sembahyang. Apabila disebut salat, maka itu hanya hiasan dari salat daim, hanya tata krama. Salat sejati tidak hanya mengerjakan sembah raga atau tataran syariat mengerjakan salat 5 waktu. Salat sejati adalah salat daim, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanya Tuhan, Hu Allah, Dia Allah. Hu saat menarik nafas dan Allah saat mengeluarkan nafas. Lebih lanjut Sunan Bonang juga menjelaskan tentang cara melakukan sholat daim lewat suluk wujil, yaitu pangabektine ingkang utami, nora lan waktu sasolahira, punika mangka sembahe meneng muni puniku, sasolahira ganireki, tan simpang dadi sembah, tekeng wulunipun, tinja turas dadi sembah, iku ingkang niat kang sejati, puji tanpa pegetan. Berbakti yang utama tidak mengenal waktu. Semua tingkah lakunya itulah menyembah. Diam, bicara, dan semua gerakan tubuh merupakan kegiatan menyembah. Wudu, berak dan kencing pun juga kegiatan menyembah. Itulah niat sejati. Pujian yang tidak pernah berakhir. Sholat 5 waktu adalah wajib hukumnya. Demikianlah cerita kisah Sunan Kalijaga diajari sholat daim oleh Sunan Bonang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.